Baik saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi topik daripada khutbah adalah rahasia mengucap syukur atau rahasia tetap mengucap syukur. Sebelum kita masuk di dalam topik ini, saudara, saya ingin cerita sedikit bahwa beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan sahabat saya. Ya, dia seorang hamba Tuhan juga yang seusia dengan saya. Tapi saya tahu bahwa hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang sederhana dan hidup memang sepenuhnya dari pelayanan. Tetapi saya melihat hamba Tuhan ini, walaupun gereja tidak boleh dibuka, ya, sampai saat ini masih tutup, beribadah di rumah masing-masing, dan juga kegiatan pelayanan juga pasti dihentikan. Sedang hamba Tuhan ini memang hidup sepenuhnya dari pelayanan, saudara. Saya bisa memahami, ya, siapapun hamba Tuhan atau orang awam sekalipun, ya saudara, dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi merebaknya COVID-19 yang menggegerkan dunia, pasti akan terganggu kehidupannya. Tapi saya melihat hamba Tuhan ini, sahabat saya ini, saudara, saya melihat dia tetap tenang, dia tetap bersuka cita, bahkan dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, saya bertanya kepada dia waktu kita dialog, saudara. Saya dialog dengan dia secara pribadi dari hati ke hati. Saudara, saya tanya, mengapa Anda bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini? Saudara, jawabnya sangat memberkati. Dia berkata, Pak Bambang, berkat yang dari sorga yang disediakan Tuhan bagi saya, itu tidak akan pernah bisa dihambat oleh virus corona atau dihambat oleh apapun. Kalau berkat itu disediakan bagi saya, dan kalau berkat itu memang akan ditujukan bagi saya, berkat itu pasti akan sampai kepada saya. Oh, haleluya, saudara. Dan kemudian saya bertanya, kalau Anda percaya seperti itu, maka apa yang Anda lakukan melalui kepercayaan saudara? Ya, dia menjawab apa, saudara? Dia menjawab dengan sesuatu yang indah juga. Dia katakan, Pak Bambang, ketika saya percaya bahwa berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari sorga, yang disediakan Bapa kepada saya, tidak akan pernah bisa dihambat oleh apapun juga, termasuk oleh virus corona, maka sebaliknya, ucapan syukur saya kepada Bapa di sorga juga tidak akan pernah dihentikan oleh apapun. Ucapan syukur saya kepada Bapa di sorga tidak bisa dihentikan oleh situasi, oleh kondisi, bahkan juga oleh virus corona. Saya tidak akan pernah berhenti mengucap syukur kepadanya. Wow, saudara, itu jawaban yang luar biasa yang boleh saya terima, saudara, dari saudara saya ini, saudara. Ya, luar biasa sekali. Itu sebabnya indah sekali, saudara, kita mau belajar bagaimana rahasia daripada tetap mengucap syukur. Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Tapi kita akan fokus kepada 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara. Nah, sebelum membaca ayat ini, saya sampaikan kepada saudara, dan ternyata lewat iman daripada hamba Tuhan, sahabat saya tadi, ya, saya melihat dia diberkati Tuhan, dia dipelihara Tuhan, keluarganya dilindungi Tuhan. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya sungguh diberkati dan saya membawakan topik ini karena inspirasi daripada dialog saya dengan saudara saya sesama hamba Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan dengan topik rahasia tetap mengucap syukur dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Ya, mari kita baca. Ya, saudara yang membawa Alkitab bisa juga dibaca, saudara. Di rekaman juga pasti ada slide-nya, saudara. Ya, mari kita baca mulai dari ayat 16, 17, dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Perhatikan kata senantiasa. Ayat 17,
tetaplah berdoa. Perhatikan kata tetaplah. Dan ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan kata dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, saudara. Kita akan belajar tentang 3 rahasia daripada mengucap syukur tadi. Saudara, kita lihat rahasia yang pertama. Ya, rahasia yang pertama adalah merupakan kehendak Allah, bahwa sukacita, doa, dan ucapan syukur harus merupakan gaya hidup dari pribadi setiap orang percaya. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, rahasia yang pertama merupakan kehendak Allah, ya, bahwa sukacita, bersukacita, berdoa, mengucap syukur itu harus merupakan gaya hidup pribadi setiap orang percaya yang hidup karena percayanya. Saudara, indah sekali. Orang yang percaya, yang dimaksud orang percaya adalah ya pasti orang percaya kepada Yesus Kristus, yang Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang percaya juga harus hidup dari percayanya, saudara. Amin, saudara. Ya, saudara melihat bahwa firman Tuhan berkata, orang percaya tidak hidup dari apa yang dia lihat, tapi orang percaya hidup dari apa yang dia percaya. Oh, haleluya. Ya, mari kita baca ayat 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, saya akan bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kemudian dilanjutkan dengan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 berkata apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Saudara, orang di dalam Yesus yang disebut sebagai orang percaya, yang harus hidup oleh percayanya, saudara. Dia tidak hidup karena apa yang dilihat. Saudara tahu maksudnya hidup daripada apa yang dilihat? Ya, dia tidak hidup berdasarkan situasi yang ada, kondisi yang ada. Mungkin situasinya lagi naik, mungkin situasinya lagi turun, saudara. Ya, hidupnya tidak dipengaruhi, hidupnya tidak tergantung, saudara. Hidupnya tidak ditentukan dari situasi dan kondisi yang ada di dalam dunia ini. Tapi hidupnya bergantung kepada percayanya. Percayanya kepada siapa? Percayanya kepada Tuhan. Percayanya kepada firman-Nya. Percayanya kepada janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Kalau hidup kita tergantung dari situasi dan kondisi di dunia ini, saudara, situasi dan kondisi di dunia ini tidak pernah stabil, selalu berubah-ubah. Tapi firman Tuhan, tapi janji Tuhan, tapi kasih Tuhan, itu selalu ya dan amin. Saya mau sampaikan bahwa sebagai orang percaya, hidup saya dan hidup saudara tidak ditentukan oleh sistem ekonomi dunia yang bisa bangkrut dan resesi. Tapi percayalah saudara, bahwa hidup saudara dan saya ditentukan atau dipelihara oleh sistem ekonomi surga yang limpah dan tidak mungkin resesi. Amin, saudara. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, tanya juga sama diri saya sendiri, percaya nggak kita bahwa Allah itu ajaib? Allah itu maha kuasa, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Pasti kita berkata, kami percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi pertanyaannya, benar-benarkah saudara percaya? Di dalam kehidupan nyata, khususnya ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang ada di depan saudara. Seperti pada saat ini, merebaknya COVID-19, virus corona, yang sangat-sangat menggegerkan dunia. Ya saudara, itulah pertanyaan yang penting dalam hidup kita.
Kita boleh percaya, tapi sungguhkah kita percaya di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari? Atau pertanyaan yang kedua, percayakah saudara bahwa Yesus bersama saudara? Percayakah saudara bahwa Yesus melalui Roh Kudus bersama saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara? Pasti kita berkata, ya, saya percaya. Nah, kalau saudara percaya, pertanyaan yang kedua, percayakah saudara ketika saudara bersama Yesus di dunia ini, di mana Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, maka semua persoalan, masalah, ya, problema, kesulitan apapun yang saudara hadapi, pasti saudara mampu lalui dengan kemenangan. Pasti saudara akan mampu lewati, bukan dengan kekuatan saudara, tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya, ya saudara, kalau kita tahu, menyadari hal ini, saudara, ya, siapa Yesus yang di dalam kita, siapa kita di dalam Yesus, maka yang pertama kita akan tahu bahwa Tuhan menghendaki agar mengucap syukur itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam menghadapi situasi apapun di dunia ini, tetaplah mengucap syukur, karena Bapamu yang di sorga lebih besar dari apapun persoalan yang ada di dalam dunia ini, termasuk masalah COVID-19 atau virus corona. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Itulah rahasia yang pertama, saudara, ya, bahwa bersukacita, berdoa, mengucap syukur, ya, khususnya mengucap syukur, saya mau fokus pada mengucap syukur, saudara, harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup ini. Oh, puji Tuhan, itu rahasia yang pertama. Kemudian kita masuk rahasia yang kedua, saudara. Ya, rahasia yang kedua adalah, tahukah saudara, tahukah saya bahwa ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk masuk hadirat Tuhan. Saya ulangi lagi, ucapan syukur, saudara, itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau membaca di Perjanjian Lama, Mazmur 100 ayat 4 dan 5, ya, saya akan bacakan. Ayatnya berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, dalam Perjanjian Lama, Mazmur 100 ayat 4 dan 5 tadi, saudara, ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk masuk, saudara. Masuk untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi ayatnya berkata, ya saudara, saya ulangi lagi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, saudara. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, pada waktu Perjanjian Lama, orang masuk ke hadirat Tuhan, ya, melewat memuji, mengucap syukur, ya, mereka masuk ke hadirat Tuhan, tapi cuma sampai kepada pelataran. Saudara tahu di Perjanjian Lama, ya, bait suci, bait Allah, ya, di Yerusalem itu terdiri dari 3 tempat, saudara. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Orang awam hanya sampai ke pelataran, imam-imam saja yang boleh masuk ke ruang kudus, sedang ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali untuk mewakili orang Israel. Saudara, itu sebabnya mereka masuk, ya, pintu gerbang itu dengan puji-pujian dan penyembahan ucapan syukur. Tapi mereka hanya sampai di mana? Sampai di pelataran. Kita lebih lagi bersyukur, saudara. Kita harus lebih lagi bersyukur. Kenapa? Karena kalau mereka hanya bisa sampai ke pelataran, di dalam Perjanjian Baru, orang yang percaya Yesus Kristus, di mana tirai bait suci ketika Yesus tersalib,
ya saudara, itu terbelah dua dari atas ke bawah, sehingga batas itu tidak ada lagi. Di dalam perjanjian baru sebagai orang percaya, kalau kita datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya, kita tidak perlu lewat pelataran atau ruang kudus baru masuk ruang maha kudus. Enggak, saudara. Ketika kita berdoa menghadap Tuhan, kapan saja waktunya, kita masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, kita bisa langsung berada di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Oh, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Ibrani 4 ayat 16. Saya akan bacakan, saudara, Ibrani 4 ayat 16. Kita akan membaca ayatnya. Ya, haleluya. Ya, Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Ini di perjanjian baru. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, apa saudara? Tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ulangi lagi ayat yang indah. Sebab itu marilah kita, siapa kita? Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sudah tahu ketika kita datang ke hadapannya, ya, untuk menyembah Dia, mengucap syukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Oh saudara, ya saudara sedang berhadapan dengan tahta kasih karunia Allah. Saudara sedang berdiri tepat di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Dan di hadapan tahta kasih karunia itu dikatakan penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih karunia, dan penuh dengan pertolongan pada waktunya. Saudara akan menerima rahmat, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara akan menemukan kasih karunia, pemberian-pemberian Tuhan, dan bahkan saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam situasi apapun, kapanpun, Tuhan siap menolong saudara pada waktunya. Amin, saudara. Oh, haleluya. Ini adalah rahasia daripada mengucap syukur. Yang kedua, yaitu bahwa ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk masuk hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga, ucapan syukur dalam situasi apapun adalah awal yang baik untuk hadirnya mujizat. Saya ulangi lagi, ya saudara. Ucapan syukur yang kita lantunkan. Karena ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Dan Tuhan ingin kita memiliki gaya hidup yang mengucap syukur. Ya, apapun situasinya. Kenapa Tuhan meminta kita agar mengucap syukur itu menjadi gaya hidup kita? Saudara, kenapa? Karena kalau kita selalu mengucap syukur di dalam segala situasi apapun, itu adalah awal yang baik untuk hadirnya mujizat. Amin, saudara. Oh, haleluya, saudara. Luar biasa. Di dalam pelayanan Yesus, ya, kita akan baca ketika Yesus menghadapi orang yang lapar, ya, pengikutnya yang lapar, saudara. 5.000 orang laki-laki, sudah pasti tahu itu dan pasti sudah sering mendengar kisah tentang 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dan memberi mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa berapa, saudara? Masih sisa 12 bakul. Dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bermujizat menjadikan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, makan kenyang dan masih tersisa 12 bakul. Tapi kalau sudah baca ayatnya, apa yang dilakukan Yesus pertama kali? Mari kita baca Yohanes 6 ayat 11. Ya, Yohanes 6 ayat 11, saya bacakan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebelum Yesus berbuat mujizat, apa yang Yesus lakukan? Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memandang Bapanya di surga dan mengucap syukur. Yesus tidak melihat masalah yang ada. Yesus tidak melihat problem yang ada 5.000 laki-laki kelaparan. Yesus tidak melihat cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus pegang 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur kepada Bapanya. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Bapanya, mujizat terjadi. Amin, saudara. Amin, luar biasa. Yang kedua, saudara, Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Dengan, saudara, dengan apa? Dengan 7 roti dan ikan-ikan. Ya, sama, saudara. Mereka semua makan kenyang, saudara. Dan masih tersisa berapa? Masih tersisa 7 bakul roti. Tetapi apa yang dilakukan sebelum Yesus melakukan mujizat itu? Saya bacakan Matius 1 atau Matius 15 ayat 36 sampai 37. Saya bacakan, saudara. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Amin, saudara. Ya, masih ada lagi, satu lagi, saudara, saya mau cantumkan, yaitu ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah 4 hari ada di dalam kuburan. Kita semua tahu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, hidup kembali, saudara. Ya, dia memanggil Lazarus, Lazarus keluar, dan Lazarus bangkit dan keluar dari kuburnya. Ya, luar biasa. Tapi apa yang Yesus lakukan sebelum itu terjadi? Saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 41. Ya, maka mereka mengangkat batu itu, ya, batu penutup kubur, saudara. Ya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu perhatikan, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Amin, saudara. Dan ketika Yesus selesai mengucap syukur, ya, saudara lihat ayat yang ke-43. Kemudian dia perintahkan, Lazarus keluar. Dan apa yang terjadi? Lazarus hidup, saudara. Itu sebabnya kita akan mengenal, ya, rahasia yang indah di dalam mengucap syukur, saudara. Ya, yang pertama adalah mengucap syukur merupakan kehendak Allah, saudara. Agar mengucap syukur itu, ya, termasuk bersukacita dan berdoa, itu menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Dan perhatikan, jangan lupa, orang yang percaya adalah orang yang hidup karena percayanya, bukan hidup karena apa yang dia lihat, saudara. Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua adalah ucapan syukur adalah pintu gerbang untuk masuk hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya, perjanjian lama masuk cuma sampai ke pelataran, tapi perjanjian baru masuk sampai berada tepat di hadapan tahta kasih karunia Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih karunia, dan bahkan ada pertolongan pada waktunya. Amin, saudara. Yang ketiga, tadi saya mau simpulkan, ya, bahwa ucapan syukur dalam situasi apapun adalah awal yang baik untuk hadirnya mujizat. Atau kalau saya boleh pakai bahasa yang lain, ucapan syukur dalam situasi apapun adalah ladang yang subur untuk bisa bertumbuhnya mujizat. Amin, saudara. Oh, haleluya, haleluya. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, saya mau sampaikan tentang praktek ucapan syukur itu ada tingkatannya, saudara, ya. Saya akan sampaikan bahwa, ya, mengucap syukur itu harus dipraktekkan, oke, saudara. Tapi ada 5, ya, level atau tingkatan dalam kita mengucap syukur. Ini penting kita ketahui supaya kita bisa bertumbuh di dalam hal mengucap syukur. Ya, saudara, saya akan lakukan dengan cepat. Yang pertama adalah
level yang level yang paling rendah, ada level yang biasa, ada ketika kita mengucap syukur saat menerima sesuatu. Jadi ketika kita menerima sesuatu, entah itu berkat, entah itu kesehatan, entah itu kesembuhan, pokoknya kita menerima sesuatu dari Tuhan, ya kita mengucap syukur. Saya mau sampaikan, itu adalah level biasa, saudara. Ya, level yang biasa. Level yang naik lagi adalah ketika orang itu bisa mengucap syukur karena apa yang dia sudah miliki. Amin. Dia bisa mengucap syukur akan apa yang dia miliki. Dia memiliki keluarga yang baik, keluarga yang sehat, saudara. Dia bisa memiliki hidup yang penuh dengan kebahagiaan, saudara. Pokoknya apa saja yang dia sudah miliki, dia bisa mengucap syukur. Itu ucapan syukur yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi, yang ketiga, adalah mengucap syukur karena bisa memberi, saudara. Dia mengucap syukur ketika dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan penghiburan, saudara. Bahkan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain itu. Bahkan termasuk mendoakan, saudara. Ketika kita bisa memberi, kita mengucap syukur, saudara. Membuat kita berbahagia dan mengucap syukur ketika kita bisa memberi. Saudara, itu adalah level yang lebih tinggi lagi. Ya, dan yang lebih tinggi lagi, saudara, yang keempat adalah ketika kita bisa mengucap syukur karena melihat orang lain bahagia. Saudara, banyak orang tidak bisa berbahagia melihat orang lain bahagia. Tapi kita ini adalah satu tubuh Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata kalau ada satu tubuh Kristus yang dihormati, semua ikut bersukacita. Amin, saudara. Ketika saudara bisa mengucap syukur ketika melihat orang lain berbahagia, itu level ucapan syukur kita sudah lebih naik lagi. Dan yang terbaik, saudara, yang paling tinggi adalah ketika kita mengucap syukur karena kita memiliki Kristus sebagai yang paling berharga dari apapun di dunia ini. Saudara, itu ucapan syukur yang indah. Ucapan syukur ketika kita memiliki Yesus. Dan kita tahu apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, siapa kita di dalam Yesus, siapa Yesus di dalam kita. Ya, saya pernah mendengar orang mengucap syukur, Bapa di surga, aku mengucap syukur. Karena di dalam Yesus, aku bukan lagi orang berdosa, tapi aku orang yang sudah dibenarkan. Bapa di surga, aku mengucap syukur. Karena di dalam Yesus, aku bukan lagi orang yang terkutuk, tapi aku adalah orang yang diberkati oleh berkat Abraham. Bahkan aku memiliki Roh Kudus. Bapa di surga, dulu aku warga kerajaan gelap. Aku pengikut kerajaan gelap. Tapi sekarang di dalam Yesus, aku berpindah menjadi warga kerajaan terang. Aku disebut sebagai anak-anak Bapa. Aku disebut sebagai pewaris kerajaan surga. Aku orang-orang yang sangat dikasihi. Dan aku orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Oh, terima kasih Bapa, karena di dalam Yesus namaku terdaftar dalam buku kehidupan. Keselamatan kekal itu pasti adalah milikku. Oh, terima kasih Bapa di surga, karena di dalam Yesus aku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi aku hidup di bawah kasih karunia. Hukum Taurat tidak lagi menuntut aku, karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Bahkan iblis tidak lagi bisa mendakwa aku, karena seluruh dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Dan terima kasih, di dalam Yesus aku adalah ciptaan baru. Aku manusia baru. Aku manusia jenis baru. Aku manusia roh. Karena Roh Kudus tinggal di dalamku. Dan aku mengucap syukur Tuhan, di dalam hidup ini aku diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam melayani kerajaan surga. Aku dilibatkan dalam pekerjaan yang bernilai kekal untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, supaya lewat kesaksian dan berita tentang Yesus ada jiwa-jiwa juga yang diselamatkan. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, aku mengucap syukur. Aku adalah orang-orang yang sangat beruntung, berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Wow, saudara. Ya, orang ini bisa mengucap syukur karena memiliki Yesus. Dan dia bisa mengucap syukur karena dia tahu apa artinya memiliki Yesus. Sehingga itulah yang menyebabkan dia bisa mengucap syukur dalam situasi apapun.
Dan kembali lagi saya mengulas tentang sahabat saya. Saya melihat sahabat saya, saudara, diberkati. Sahabat saya selalu tidak pernah kekurangan. Sahabat saya selalu ada pertolongan Tuhan. Ya, keluarganya semuanya ada dalam kebahagiaan. Dan saya percaya orang benar hidup karena iman. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagia.